Baik, ketemu lagi dengan saya Riza Afiat di kuliah kita Pengantar Ekonomi Mikro. Kuliah pertama, pendahuluan mikroekonomik. Sebelum kita mulai kuliah kita, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar dapat notifikasi dari kuliah kita selanjutnya. Sebelum kita masuk ke dalam kuliah kita, berikut ini adalah buku yang dianjurkan. Yang pertama ada Mikroekonomi, Teori dan Pengantar oleh Sadono Sukirno. Yang kedua ada Pengantar Ekonomi Mikro dari Gregory Mankiw, Euston Kwah, dan Peter Wilson. Oke, kita masuk ke dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu bidang studi yang sudah cukup lama berkembang. Bermula dari Adam Smith, yaitu bapak ilmu ekonomi dunia. Lalu apa sih pengertian ilmu ekonomi itu? Menurut Samuelson, ilmu ekonomi adalah suatu studi bagaimana orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber daya yang terbatas dan digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi bagi masyarakat saat ini dan di masa yang akan datang. Pada intinya, definisi ilmu ekonomi menurut Gregory Mankiw yaitu ilmu ekonomi pada dasarnya adalah studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang selalu terbatas atau langka. Dan pada kesimpulannya, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara memanfaatkan atau memaksimalkan sumber daya yang terbatas dalam memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Berikut ini adalah persoalan ilmu ekonomi yang selalu dihubungkan dengan yang pertama. Persoalan ilmu ekonomi dihubungkan dengan kemampuan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dalam rangka memaksimalisasi keuntungan. Yang kedua, keinginan masyarakat untuk mendapatkan barang dan jasa, yaitu memaksimalkan kepuasan serta kemakmuran. Nah, ilmu ekonomi dibagi ke dalam dua bagian besar, yaitu ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. Di sini terpampang perbedaannya, yaitu ilmu ekonomi makro adalah kajian tentang gejala atau fenomena perekonomian secara luas, secara besar, dan secara agregat. Misalnya tentang perilaku negara, pertumbuhan ekonomi, serta inflasi dan pengangguran yang ada di dunia atau sebuah negara. Selanjutnya adalah ilmu ekonomi mikro. Adalah kajian tentang bagaimana rumah tangga ya atau perusahaan membuat keputusan dan bagaimana mereka berinteraksi di dalam pasar tertentu. Misalnya prinsip-prinsip yang digunakan untuk dasar pengambilan keputusan konsumen atau sebuah perusahaan dalam memaksimalkan keuntungan dan mengurangi biaya operasinya. Nah, berikut ini adalah ruang lingkup teori ekonomi makro, yaitu yang pertama pendapatan nasional. Yang kedua ada yang namanya kesempatan kerja dan pengangguran atau pengangguran. Yang ketiga ada tingkat harga umum dan pengendalian inflasi. Yang keempat ada perilaku konsumsi masyarakat dan investasi dan anggaran, serta ekspor impor dan neraca pembayaran internasional dibahas dalam ekonomi makro, serta kebijakan-kebijakan ekonomi dalam sebuah negara yang dicerminkan oleh kebijakan fiskal dan moneter ya. Lanjut, ruang lingkup teori ekonomi mikro meliputi teori perilaku konsumen yang terdiri atas permintaan dan penawaran atau supply and demand. Yang kedua ada teori biaya produksi dan teori penetapan jumlah keluaran output dan harga pada berbagai struktur pasar, serta teori penetapan harga masukan, serta teori keseimbangan umum. Nah, semua ini yang dalam teori lingkup ekonomi mikro ya,
itu selalu berkaitan dengan demand and supply atau permintaan dan penawaran. Selanjutnya ini ada tugas individu ya untuk para mahasiswa. Yang pertama adalah apa yang Anda ketahui mengenai ekonomi makro dan ekonomi mikro. Jelaskan perbedaannya. Serta yang kedua, jelaskan masalah pokok ekonomi mikro yang sedang dihadapi Indonesia pada saat ini, ya, menurut Anda. Dijelaskan atau ditulis di kertas selembar dengan tulisan tangan, dicantumkan nama sama nomor induk mahasiswa, ya. Dikumpulkan pada hari ini juga. Terima kasih. Quotes for today. Bukan karena hari ini indah kita bahagia, tetapi karena kita bahagia maka hari ini menjadi indah. Sekian kuliah kita pada hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment, dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan juga diklik tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.